Oke, kita lanjut untuk ngedesain layout modelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita desainnya tidak akan menggunakan model tarik-tarik kayak gini ya. Kayak gini nih nggak kita nggak pakai kayak gini. Jadi kita akan pakai coding untuk mendesain tampilan seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Codingnya kayak gini. Jadi kalau kita mau desain text view, berarti text view-nya modelnya kayak gini nanti. Linear layout, mungkin modelnya akan seperti ini ya, ada yang horizontal, vertikal. Oke, kita mulai untuk desain. Jadi langkah pertama kita buang dulu ininya ya, kerangka warna birunya ini kita buang. Kita cukup pakai desain saja. Kemudian kita pilih yang split ya, biar ada coding dan apa namanya desainnya itu tetap kita perkecil dulu ininya. Kita tarik, kita tarik seperti ini. Kemudian kita hapuskan. Nah, kemudian kita hapus ya semuanya ya. Nah, di dalamnya container layout ini kita hapus. Kemudian kita ganti dengan menggunakan linear layout. Ya, oke. Pilih yang mana ini? Apa pilih yang Android X atau yang linear layout saja? Di sini ada linear compact dan di sini juga ada linear layout compact sama linear layout. Kita pilih yang pakai Android yang X yang layout compact karena ini udah yang terbaru teman-teman. Kemudian jangan lupa karena linear layout ini secara defaultnya adalah horizontal. Karena kita akan desainnya ke bawah modelnya seperti ini, maka kita akan menggunakan linear layout yang vertikal. Jadi kita tulis orientation vertikal. Nah, jangan sampai lupa ya. Kemudian width sama height-nya kita tetap menggunakan Mas Peren karena kita akan desain pas pada layarnya. Jadi kalau misalkan kita pakai one content, ya one content, kita lihat biar ada garis birunya ini, dia akan paskan pada komponennya ya, komponen lainnya. Nah, maka dari itu kita harus pakai masperan biar ini full gitu. Nah, kelihatan warna garis birunya ya. Selanjutnya kita akan buat desain untuk apanya dulu nih ya. Ini ya, desain untuk yang di atas itu ada namanya toas. Berarti kita akan desain ininya dulu ya. Text view, namanya text view karena akan kita menampilkan sebuah data atau tulisan itu menggunakan text view. Mungkin saya kita pakai transparent width-nya, height-nya kita pakai one content, dan kita tambahkan teks yang di sini tulisnya toas. Kelihatan ya teman-teman ya, ini ya. Kalau kita klik ininya, eh, apa namanya text view, dia garis birunya full ya. Nah, jadi panjangnya, sorry ya lebar ya, lebarnya ini dia mempaskan pada layar. Kalau misalkan kita pakai one content, lebarnya itu akan mengikuti apa namanya mengikuti komponen ya seperti ini. Itu penting sekali kalau kita menggunakan mas parent sama one content. Jadi kita harus tahu-tahu dulu mana yang harus pakai one content, mana yang harus pakai mas parent. Kemudian kita akan coba teksnya dikasih warna ya. Sorry, kita cek lagi ya. Kalau kita lupa kita cek lagi. Di sini warnanya putih dengan background warna biru. Berarti kita teksnya warna putih. Kita pakai kode HX yang itu kalau putih itu F3 kali. Jadi di sini nggak kelihatan ya. Bahasanya ini akhirnya tulisannya adalah tulisan toah dengan warna putih. Nah, kemudian kita tambahkan background. Kita coba tulis dengan warna putih dulu. Dan kita coba eh, klik yang sebelah sini. Kalau misalkan teman-teman nggak kelihatan, kita pakai warna hitam. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kita klik aja. Kemudian kita ganti dengan warna biru. Klik dua kali kita ganti dengan biru. Sep. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Walaupun birunya nggak sama, kita bisa atur sendiri ya, custom ya di sini ya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya karena
ini tulisannya kecil, kita coba lebih besar. Berarti kita menggunakan text size dan kalau teks itu kita harus menggunakan apa namanya eh, SP ya. Kalau teks itu pakai SP, kalau misalkan komponen itu menggunakan DP. Misalkan di sini kita tulis 15 SP, tulisannya masih tetap coba kita 20 SP. Nah, tulisnya agak lebih besar ya. Jadi ini kita pakai yang 20 SP aja. Kemudian kita coba gimana caranya tulisan ini bisa ke tengah. Nah, kalau kayak gitu teman-teman itu bisa menggunakan teks apa namanya? Teks center ya. Sorry, namanya itu hmm, gravity. Teks gravity. Kita coba tulis gravity tidak ada. Kita tulis saja coba gravity ya. Nah, ini ya, gravity. Kita pilih yang center. Jadi di sini tuh ada perbedaannya teman-teman. Ada layout Gravity sama Gravity. Apa sih bedanya? Kalau misalkan kita pakai yang layout Gravity, kita hapus ya, maka tulisannya di dalam itu tidak akan ke tengah. Karena kenapa? Karena di komponen yang kita gunakan itu sudah menggunakan mask parent dan mark content. Akan tetapi kalau misalkan kita menggunakan one content, maka komponennya akan ke tengah. Ya, mungkin paham ya teman-teman ya. Jadi penting sekali kalau kita mau nyoba coba teksnya ini agak ke tengah gitu dengan komponen juga yang ke tengah. Berarti kita pakai word content untuk width sama height-nya, baru kita pakai layout gravity itu baru ke tengah. Jadi kalau misalkan kita tulisnya mau ke tengah, berarti kita pakai yang namanya gravity center. Itu ya teman-teman ini hapus saja. Kemudian kita akan coba agak lebih mendalam ya ininya ya. Gimana caranya ini kita ada spasi di dalamnya gitu. Maksudnya ada space. Berarti kita ada namanya padding untuk menekan yang di dalam agak lebar. Berarti paddingnya itu yang all, berarti padding saja, tidak ada padding yang bawah. Ini kalau tidak salah kanan, kiri, ya. Ini yang kalau N yang start ini kalau tidak salah. Kalau yang N ini adalah yang right, yang kanan. Kemudian kalau yang start ini ada yang kiri ya, left ya. Jadi kita pilih yang mana. Kalau misalkan kita mau ngatur semua sisi, cukup pakai padding saja. Kalau misalkan kita mau sisinya cuma hanya kiri saja, berarti kita tulis saja 10 dp. Maka yang kiri akan jadi bergeser ya. Kelihatan ya tadi ya. Oh kita coba yang lebih lebih jauh ya. Ah ya, nggak kelihatan ya. Kita coba pakai 50 dp. Nah, kelihatan ya, itu bergeser ya, tidak ke tengah lagi. Maka dari itu, kita kalau mau menekan yang yang di dalam, lebih baik kita atur semua posisi. Nah, jadi seperti ini. Dia akan menekan dari semua sisi yang di dalam. Kemudian kita coba untuk menekan yang lebih lebih yang luar. Kita tekan yang luar, lebih mendalam. Tadi kan kita akan menekan di dalam biar biar agak lebar ya. Nah, jadi ini di sini kita pakai 10 dp. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, itu progresnya ya. Kita coba 20 dp. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai margin, jadi sisi yang di luar itu akan ditekan lebih dalam. Kalau untuk yang di dalam dia akan ditekan akan lebih melebar gitu. Itu menggunakan padding. Oke ya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut untuk yang apa tadi itu ya, yang perhitungan kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kita coba untuk hitung skor, itu pakai text view juga ya, pakai text view, mouse parent, kemudian main content. Kita tulis di sini 0, kemudian ukurannya jangan lupa kita pakai yang 64 aja ya lebih lebih enak. Kemudian kita kasih background warnanya kuning.
Kalau misalkan kita nggak tahu warna ya, kita tulis saja 000 tiga kali, kemudian kita klik di sini, kita pilih warna kuning. Dan jangan lupa teksnya itu harus kita kasih warna putih. Ya warna putih ya F3 kali ya, bisa F6 kali kok. Dan yang terakhir kita akan menekan yang di dalam, agak ke apa ya? Yang di luar agak lebih ke dalam ya, menggunakan margin. Kita 20 dp ya. Nah, seperti itu ya. Tetapi di sisi bawah ini teman-teman yang kita lihat ya, itu juga kena tekanan dan juga yang di text view yang di bagian atas juga kena tekanan. Gimana caranya kita akan menekan yang teks pertama itu yang atas ke kiri sama kanan, bawah kita nggak perlu ditekan. Sama dengan yang di perhitungan apa code-nya ya, kita tekan yang di bawah, sorry, yang di kanan sama yang di kiri dan di kanan. Berarti marginnya, nah kita ganti dengan margin top dengan 20, margin kita bebas ya, apa mau pilih yang start. Start ini yang kiri, kalau yang left ini yang kiri. Hasilnya sih sama sih fungsinya, cuman disarankan kita harus pakai yang start. Ya, misalkan teman-teman masih bingung ya bedanya kanan kiri menggunakan start sama end, kita bisa pakai yang left. Ya, ini 20 juga. Ini juga yang kiri 20 juga. Ya, kemudian yang di konnya juga sama ya teman-teman ya. Nah, itu ya kepepet yang udah kepepet. Ya, ini juga kita pakai yang 20, yang rednya 20 juga. Oke, dan kita coba teksnya agak lebih ke tengah ya. Berarti kita pakai apa? Pakai graffiti. Karena kita akan menekan komponen yang di dalam ya. Kita pakai yang graffiti. Oke, seperti ini. Dan ada yang kurang lagi. Yang kurang adalah kalau di sini ini lebar. Ininya lebar teman-teman. Kita bisa pakai eh hitnya ini menggunakan Mas Parent. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk yang terakhir ya, yaitu code untuk tombol perhitungannya. Berarti kita pakai yang sorry, kita pakai slash ya. Kalau misalkan ada yang merah tadi itu, jangan lupa di slash ya. Kemudian kita pakai button. Oke. Kemudian ini juga kita pakai konten. Nah, kita tulis saja teks di sini namanya hmm, font ya. Nah, akan tetapi button yang kita buat itu gak ada di sini. Kenapa? Karena ada komponen yang menggunakan hitnya itu menggunakan konten mas parent. Karena kalau kita menggunakan mas parent pada satu komponen, maka komponen yang di bawahnya itu tidak akan muncul. Makanya dari itu kita akan memberi sebuah bobot pada eh, nomornya ya, pada teks yang nomor 3, nomor 2 ini menggunakan week. Jadi kita kasih bobot satu, nah maka code itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita tulis di sini kita coba kasih ganti dengan color warna putih. Oh, putih ya. Di sini udah putih, cuman oke, ini kan udah putih ya, sorry. Udah putih, cuman kita tinggal ganti backgroundnya aja dengan warna biru. Warna biru, kita pakai panah. Tetapi di sini nggak muncul warna apapun ya, nggak ganti warna apapun ya teman-teman di button. Kenapa? Karena button yang secara default seperti ini dia mengikuti modelnya material. Nah, maka dari itu kalau kita membuat sebuah komponen, kita diawali menggunakan dengan Android X. Jadi kayak misalkan text view, berarti Android X, app compact, widget, kemudian kita pilih yang app compact text view.
Nah, seperti ini. Ini juga pun sama. Kita kontrol spasi, pilih yang APP Compact Text View. Karena kita pakai yang Android X saja lebih enak. Karena kalau kita ngikutin yang secara default tanpa Android X itu menggunakan yang material. Jadi menurut saya sih untuk saat ini kita nggak perlu pakai yang bawaannya material. Kita ikut bawaannya Android X saja. Nanti perbedaannya di material sama Android X itu apa? Mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya aja, karena perbedaannya itu luar biasa sekali ya. Karena material ini eh komponennya yang banyak-banyak yang bagus-bagus sih. Cuman kembali lagi dengan kita mau desainnya tuh eh mau dibikin percantik gimana pun kita harus tahu tentang UI UX sih. Kemudian ini pakai yang pepet button ya. Error. Kalau merah kayak gini, berarti kita baca ininya merahnya kenapa. Berarti eh kita cek, di sini tidak ada penjelasan errornya kenapa. Maka dari itu kita harus teliti. Ini errornya karena ada ON-nya itu apa namanya berlebih, kelebihan ya. Maka dari itu kita hapus, maka kita akan kembali warna hijau lagi. Nah, kembali ya warnanya. Kemudian kita kasih warna putih seperti ini. Kemudian kita atur ininya teman ya, atur apa namanya ukuran teksnya ya, 32 sp. Kemudian kita atur yang kiri, kanan, bawah. Berarti margin, margin kiri ya, itu 20, kanan 20, bawah 20. Nah, kalau kita misalkan mau menekan yang di dalam sama dengan yang di atas di toas, berarti kita tambahkan padding, enter ya, padding 10. Nah, jadi ya, walaupun warnanya tidak sama, tetapi desainnya sama sih ya. Warnanya tidak sama, tapi desainnya yang sama. Gimana sih ya, saya mau bilang ya. Intinya bentuknya sama ya, cuma warnanya yang berbeda. Oke, udah seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan, oh kok ada yang abu-abu gitu ya, kemudian kok ada yang warnanya agak oranye gitu ya ininya ya. Ya kita nggak perlu hiraukan itu ya. Kalau misalkan ada yang merah ya tetap kita harus peduli errornya kenapa yang merah itu. Tapi kalau misalkan ada yang warnanya abu-abu kemudian warnanya oranye seperti ini, eh, itu nggak akan ada masalah sih ya. Cuman kalau warna abu-abu ini karena tidak pernah dipakai, itu dihapus saja. Kalau yang warna oranye ini karena dia harus menggunakan variabel yang ada di string, yang di value string. Jadi biar biar rapi gitu ya. Nah, tetapi ini tidak akan ada masalah sih kalau ketika kita membuat sebuah desain di Android. Kemudian teman-teman di sini ya kita lihat kok ada warna merah ya. Kalau ada yang warna merah seperti ini, nah kita klik aja ini ya. Kalau ada yang merah seperti eh ini hasilnya tidak ada masalah. Kalau misalkan ada notif warna merah kayak gini, ini tidak ada masalah. Akan tetapi jika kita jalankan, ya kita coba jalankan ya. Oh ini kok di mepet sekali ya. Saya tarik dulu ya. Saya tarik di sini. Oke. Jadi kalau misalkan ini ya ada yang tanda tanya, tanda seru. Ini kenapa? Mungkin karena kita tidak mengikuti proseduralnya ya. Contoh kayak kayak warna oranye ini harus ditampung pada string. Karena ini kan bisa dibilang hard code ya, hard code gitu. Ya, jadi harus ditaruh di dalam string sini, kita buat string di sini, baru kita panggil ke sini. Contoh ya, saya contohkan ya teman-teman ya. Misalkan kita mau panggil yang pertama nih kan, dia ditampung dengan namanya app name. Berarti kita tulis saja app name. Nah, itu udah mulai tidak error. Bukan tidak error sih ya, hasilnya tidak ada masalah. Cuman disarankan itu harus menggunakan hardcode. Jangan menggunakan hardcode
Ya, sorry ya, saya sampai salah ngomong. Jangan sampai menggunakan hardcode gitu. Nah, jadi ditaruh di sini. Jadi saya contohkan ya, misalkan kita menambahkan kayak tadi itu string count, berarti kita tulis saja string ini apa ya, count, bukan count ya, toas. Kemudian ini kita tulis toas. Ya, ini adalah variabelnya. Kemudian kita panggil di sini toas. Ya, kemudian kita coba jalankan. Ini udah muncul ya, udah muncul desainnya ya. Ya, ya kayak gini sih ya kita desainnya belajar desainnya yang pertama teman-teman harus tahu apa itu background, text view, size, margin, padding, kemudian apa itu transparent, one content, kemudian ada bobot namanya yaitu light on width. Jadi kalian harus harus paham sih di pertama ini. Oke ya muncul ya, tidak ada masalah, tidak ada yang error, muncul desainnya sesuai dengan yang di sini. Cuman kalau misalkan teman-teman bertanya, kenapa tidak ada eh, halaman yang di sini ya? Kayak contohnya seperti action bar sama title bar di sini, karena ini mengikuti dari tema yang ada di sini, teman. Nah, tema di sini. Kalau misalkan kita mau ngapus action bar-nya, berarti kita action bar yang ini ya. Berarti kita ganti dengan no action bar. Kita coba terapkan. Nah, kalau muncul kayak gini kita centang kemudian terpilih. Nah, sudah hilang ya. But untuk titelnya kita wajib ya, titel barnya kita wajib ada, jangan sampai hilang. Oke, itu ya materi lanjutan dari desain, desain view ya. Kita lanjut untuk belajar tentang desain yang kedua mungkin ya, desain kedua plus dengan koordinat-koordinatnya. Nah, mungkin sampai itu saja teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat.